Selamat datang di Ekspedisi. Assalamualaikum kawan-kawan semua, selamat datang di podcast review buku Ekspedisi. Di video kali ini kita akan mereview, mengulas tuntas sebuah buku yang berjudul Lupa Indonesia, karya Sujiwo Tejo. Nah, penasaran kan kalian isinya? Dimanapun kamu berada, kali ini masih pandemi COVID-19, kita dianjurkan di rumah saja, namun selalu produktif dan membaca buku. Dengan buku Lupa Indonesia, buku ini mudah-mudahan bisa mendalami seni berpikir filosofis dan membuka kotak belenggu dan otak untuk berotak ke perubahan yang lebih baik. Buku yang berjudul Lupa Indonesia yang ditulis oleh Sujiwo Tejo yang diterbitkan oleh PT Bintang Pustaka pada tahun 2016 dengan ketebalan 287 halaman. Pesan pertama lumayan salut karena pengantar buku ini disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan yang merupakan Menteri BUMN Indonesia. Dalam pengantar buku ini, Sujiwo Tejo berbicara tentang nyawa dalam tulisan. Menurut dia, tulisan mempunyai nyawa. Mereka bukanlah anak-anak panah yang melesat ke masa depan sesuai kehendak kita. Ia juga menjelaskan bahwa buku ini merupakan hasil ayal-ayalan dia dengan tulisannya. Mau kita nulis tentang cicak, tapi tulisan mau nulis tentang buaya. Akhirnya lahir sintesa tulisan tentang kadal. Kutipan Sujiwo Tejo pada bagian pengantar buku ini. Dalam proses membaca buku ini, terutama karya sastra memerlukan ketelitian, niat dan ingatan yang kuat. Karena dengan begitu, kita akan tidak hanya menjadi penikmat, melainkan pembaca yang kritis. Menurut saya, buku karangan Sujiwo Tejo ini sangat menarik karena tulisan dari Sujiwo Tejo sangat filosofis untuk dipahami makna yang mendalam apa yang dimaksud dari tulisan atau cerita itu. Mengenai buku yang berjudul Lupa Indonesia, dengan niat yang teguh, saya cukup memerlukan waktu seminggu untuk menghabiskan 287 halaman ini. Target-target yang saya buat sendiri ternyata cukup ampuh dalam menuntaskan buku Lupa Indonesia. Lupa Indonesia juga menyerupai kitab-kitab terdahulu tentang lupa, yaitu Lupa Indonesia dan Lupa Indonesia Deu. Buku ini adalah kumpulan cerpen yang bagian besar nama tokohnya diambil dari nama wayang. Seperti ciri khas dalam bercerita, Sujiwo Tejo selalu menyampaikan berita dengan menyelipkan kisah-kisah pewayangan. Buku ini juga ditulis sebagai bentuk kritik terhadap negara Indonesia, baik dalam segi politik, ekonomi, maupun keadaan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang sudah berasa nyaman dengan kehidupannya yang sekarang, padahal sebenarnya masih terdapat banyak masalah yang menghantui sehingga diberi judul Lupa Indonesia. Menurut saya, buku ini sedikit sulit dipahami karena aku sendiri belum tentu paham tentang pewayangan, kecuali Mahabharata yang memang saat ini ada di televisi. Tapi selain itu, aku tidak menemukan kesulitan yang berarti. Justru ini adalah buku yang bagus untuk dibaca sebagai kritik terhadap Indonesia. Buku ini Mbah Jiwo, panggilan akrab Sujiwo Tejo, menceritakan tentang hal yang malu-malu, memalukan atau tak memalukan tentang persoalan negeri ini. Mbah Jiwo banyak menyindir berbagai tokoh ataupun perilaku masyarakat yang sudah lupa dengan bangsanya sendiri dan lebih sibukkan dengan persoalan pribadi sendiri ataupun golongannya. Yang membuat menarik adalah dalam menyentil banyak pihak tersebut, Mbah Jiwo menggunakan banyak tokoh dalam pemayangan, terutama Punokawan. Dengan tokoh-tokoh tersebut yang sering berganti-ganti nama sesuai tokoh yang akan disindir, menghasilkan sentilan yang jenaka tapi menohok. Konten yang ada dalam buku ini agak sedikit ketinggalan zaman, namun pesan moral yang dihadirkan di setiap ceritanya tetap harus dilaksanakan. Buku ini lebih banyak menyentil berbagai kasus di Indonesia seperti kasus Senturi, korupsi Gayus, kasus lumpur Lapindo, huru-hara kenaikan harga BBM, bahkan kasus video Ariel pun sempat dibahas di sini dan masih banyak lagi.
Namun bagi saya kasus-kasus itu walaupun tidak terlalu update, tapi belum semuanya terselesaikan. Bahkan mungkin masih berkaitan dengan kasus yang sekarang sedang berjalan. Mungkin karena di Indonesia untuk menutupi kasus diganti dengan isu kasus yang lain. Buku ini seperti ingin mengembalikan budaya malu yang telah lama ditinggalkan Indonesia, seperti malu untuk korupsi, malu untuk berperilaku buruk, dan malu untuk mencederai bangsa sendiri. Entah kenapa cover bukunya sangat menarik. Bagi saya mungkin karena tampilannya simple dan dengan kata Indonesia, bukan Indonesia. Pernah dijelaskan dalam satu tekso bahwa penggunaan kata Indonesia memang disengaja untuk tidak menggunakan kata Indonesia. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini masih ada yang memperdebatkan kata Indonesia yang merupakan produk dari Belanda. Overall, buku ini lebih berbagai pengingat betapa tidak ada bangsa yang sibuk mencurahkan bangsanya sendiri kecuali Indonesia. Pesan moral yang disampaikan secara jenaka juga harus dilaksanakan agar tidak termasuk golongan penghancur bangsa. Nah, menarik bukan untuk kalian baca dan kalian pelajari dari segi filosofis tulisan dari Sujiwo Tejo. Oke, cukup sekian dari review tentang buku ini. Saya Mr. Book, terima kasih. Salam literasi.